Mutiara Ramadan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, bagi mereka yang memiliki buah hati, tentu ingin dan berharap bahwa buah hatinya ikut juga memaksimalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Fikih puasa untuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mu'ad TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat kembali sama-sama mendalami, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Dan di antara ilmu yang hendak kita pelajari adalah terkait fikih puasa untuk anak-anak kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua tentu menginginkan dan mengharapkan serta bercita-cita bahwa anak cucu kita memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, ketakwaan yang tinggi. Bahkan kita berharap ketakwaannya melebihi kita semua. Dan kita berharap bahwa anak-anak kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya, bisa memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya, bahkan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak karena ketaatan yang dia lakukan. Oleh karena itu, ya tentu itu semua tidak akan bisa kita peroleh, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali jika kita berjuang untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang mengerti, yang memahami tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah materi yang ke-6 tentang fikih puasa untuk anak, dan pembahasannya adalah tentang tujuan ibadah puasa. Tujuan melaksanakan ibadah puasa tentu sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran, begitu banyak ya tujuan dari ibadah yang mulia ini. Sehingga ya orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan hikmahnya, dia akan mendapatkan buahnya, ya, dia akan mendapatkan tujuannya. Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim, wabil khusus kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, maka kita harus mengerti dan bisa menjelaskan kepada mereka bahwa tujuan yang paling utama, tujuan yang paling agung dari ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini, tujuan utamanya adalah takwa. Menggapai kedudukan takwa, menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, bagi orang-orang sebelum kita. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun. Agar kemudian kita menggapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan utama dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah menggapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah dari sisi mana ya ketakwaan itu hadir dalam ibadah puasa kita. Ya disebutkan
oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, ya minimal ada 3, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu akan melahirkan takwa. Yang pertama, bahwa orang yang sedang berpuasa, maka dia akan ya meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ya sedang melaksanakan ibadah puasa. Dia ya meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, meninggalkan jima di siang hari Ramadan bagi suami istri dan perkara-perkara lain yang sejatinya ya bahwa perkara-perkara yang dilarang ini di luar Ramadan diperbolehkan. Namun ketika sedang melaksanakan ibadah puasa, maka ini tidaklah diperbolehkan. Padahal hati kita condong kepadanya, hati kita ingin kepadanya, ingin makan, ingin minum, ya, ingin juga berjima, ya, maka ini semua kemudian kita tinggalkan. Dan tujuannya adalah ketika ditanya kenapa kita tidak makan dan minum di siang Ramadan, karena kita ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk takwa. Kemudian alasan yang kedua atau sisi yang kedua bahwa puasa melahirkan takwa, karena orang yang sedang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan ya kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Dia mampu melakukan kesenangan-kesenangan yang sifatnya dunia. Ya, bahkan dia mampu bermaksiat, mampu juga dia makan, minum, ya, dan perkara-perkara yang lain. Namun, ya, ketika dia menyadari, mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang Maha melihat, Al-Alim, yang Maha mengetahui. Maka kemudian kita berusaha untuk menjaga diri, tidak melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, ya, perkara-perkara duniawi ketika sedang melaksanakan puasa. Maka inilah ya bentuk takwa, atau dalam artian adalah muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk takwa yang kedua dari ibadah puasa itu. Kemudian yang ketiga, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, ya, maka sesungguhnya dia sangat ingin ya melakukan amalan-amalan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan semangat yang luar biasa, menggebu-gebu ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka kita akan saksikan kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi masjid, ingin melaksanakan ibadah. Ketika di siang hari, kaum muslimin ya begitu khusyuk, begitu semangat ingin duduk di masjid untuk kemudian tilawatul Quran. Ketika ditanya, ya, apa motivasi dari semua itu, maka tujuannya adalah ingin ya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah itu semua. Ya, ini adalah sisi yang ketiga. Ya, sisi yang ketiga dari ibadah puasa itu akan melahirkan takwa. Maka oleh karena itu, ikhwatul iman yang Allah muliakan, bahwa ya ibadah puasa yang kita lakukan dan juga harapannya dilakukan untuk anak-anak kita, maka perlu untuk kita menjelaskan kepada mereka semua bahwa tujuan daripada puasa itu adalah menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.